Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ijrail Fatiras samawati wal ar alimil ghaibi was syahadah. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi bi'idnika innaka tahdi man tasya ila siratil mustaqim. Nawaitu lillahi ta'ala bisalamah wal amanah wal afiyah wasihah khalisan mukhlisan liwajhil kirim sunnatan lillahi ta'ala al-madad hadir ya asikin wal arifin Sayyidina wa maulana sultan awliya Gausul Ahzam Qutbul Alamin Asyadi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrul aziz Sohibul Izazah wal karamah fiddin wad dunya wal akhirah wa bi barakati sayyidina al mukarram Sayyidi Syekh Abdurrahman Sumanahtim bijalali ruhi Nabil Mustafa sallu alaihi wasallim amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim walawis taqamu ala tariqati lasqainahum ma'an godaqo. Andai mereka istiqomah di atas jalan tarekoh, niscaya kami akan menganugerahkan kepada mereka rezeki yang melimpah ruah seperti air hujan yang turun dari langit. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadil mudghah in saluhat sal jasadul kullu wa in fasadat fasad jasadul kullu ala hiyal qalb. Ingatlah, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika itu baik maka baik seluruh anggota badannya, jika itu rusak maka rusak seluruh anggota badannya, yaitu adalah qalbu atau hati atau latifah qalbi atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah saja Katolik dimanapun berada, pada kesempatan yang mulia ini Ustazah Katolik akan mengkaji tentang ajaran batin, ajaran sufi, ajaran tarekoh, ajaran suluk, tarekoh, suluk, sufi, atau perjalanan ruhani. Pertanyaan, perlu nggak manusia itu di dunia ini untuk rohaninya berjalan menuju Allah? Apa nanti nunggu mati, nunggu ajal habis? Maka sepakat para ulama sufi mempelajari ilmu batin, ilmu tarekoh. Itu hukumnya fardu ain atas saub
wajibun. Ilmu tasawuf wajibun ala kulli akil. Mempelajari, mendalami, mengamalkan ilmu tasawuf oleh salah satu ulama sufi mengatakan hukumnya wajib. Bahkan dalam kitab Tanwirul Qulub bahwa belajar Thariqah Sufiyah itu wajib. Bagi siapa? Ala kulli akilin. Bagi orang yang sudah berakal. Sudah berakal. Sudah memiliki akal. Kalau udah berakal, kewajiban agama pun dia mendapatkan hukum taklif dalam syariat. Jadi orang bertoreko hukumnya wajib bagi yang akalnya sehat. Bagi siapa lagi? Man aradal afiyah. Bagi orang yang hendak menginginkan afiyah. Afiyah itu sehat zahir batin. Sehat badannya, sehat batinnya, jasad dan ruh. Dar'an lil mafasid, untuk mencegah datangnya kerusakan-kerusakan buat jasad manusia itu yang ingin afiat maupun ruhnya. Wajalban masolih, dengan mendatangkan maslahat-maslahat buat jasad dia maupun roh. Nah, itu wajib. Kenapa kok diwajibkan? Alasannya la yakhlu ahadun min aibin aw maradin. Karena setiap seseorang manusia, siapapun dia, orang umum, orang khusus, ustadz, kiai, ajengan, buya, itu enggak luput, enggak sunyi dari aib. Ya, aib. Enggak sunyi dari aib atau dari penyakit hati. Maka orang demikian wajib tuh belajar tasawuf, belajar ilmu tarekoh. Ya. Tarekoh ya, salah satu ajaran di mana membersihkan hati dari kotoran-kotoran yang bangsa manawi. Atau orang yang pengen husul kepada Allah ibadahnya, dia wajib cari guru. Siapa? Syekh Mursyid, Wali Mursyid. Bahkan dengan tegas Imam Abi Hasan As-Sadili, beliau terkenal dengan ungkapannya, malam yatagalgal fi ilmina mata musiran ala kabair wa wala yas'ur. Orang yang gak mendalami ilmu kami, ya ilmu tasawuf, ilmu tarekat sufiyah, mata dia mati tuh orang tuh, musiran dalam keadaan al kabir, matinya membawa dosa besar, kabair kabir ke kabair, wa wala yas'ur, dia tidak layasur, tidak ngerasa kalau dia bawa dosa besar matinya. Itu preventif kita untuk menghindari darul mafasid itu, wajalbil masoleh, dengan belajar ilmu tasawuf. Hukumnya fardu ain atau wajib bagi orang yang berakal atau orang pengen afiah. Lalu tarekat sufiyah itu apa aja sih bentuknya? Apa aja sih alirannya? Apa aja sih namanya? Jadi tarekat sufiyah, tarekat jalan, metode cara sufiyah orang-orang sufi.
Jadi Thariqah Sufi itu jalannya orang-orang sufi. Siapa orang sufi itu? Maka dalam kitab Syumusul Anwar ya, di pembukaannya bahwa orang-orang sufi itu yang bersih hatinya, yang bersih perbuatannya, ucapannya, yang mampu membimbing muridnya untuk usul kepada Allah. Singkatnya, Thariqah Sufiyah itu orang-orang yang bersih hatinya, bersih ruhnya, sirnya, pokoknya bersih lah, nggak ada cacat. Yang mereka mengambil sumber ilmunya apa? Ilmu ulama Sufiyah min alal ajwaq. Mereka itu dengan rasa. Kenapa ilmu orang-orang sufi dengan rasa? Wala alal awraq, bukan di atas kertas, bukan. Karena mujahadah riyadhah. Walladzina jahadu fina lanahdiyah sumbulan. Orang-orang yang bermujahadah dalam mencari jalan ke Thariqah Allah ya. Thariqah itu kita menuju Allah, yang harus dibimbing oleh seorang guru mursyid, guru rohani. Apa kata lanah dia? Semula pasti kami akan beri hidayah, beri jalan kami untuk menuju Allah itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyana sumbu. Itu orang-orang sufi. Ilmunya atas dasar ajwaq, rasa. Jadi ilmu tentang tajali itu nggak bisa diperoleh kecuali dengan azwaq, berdasarkan rasa. Bukan dari kertas. La alal awraq, bukan dari kertas kitab-kitab, bukan. Jadi orang sufi itu ilmunya berdasarkan rasa, bukan kitab. Nah, Thariqah Sufiyah banyak. Tapi yang masyhur di antaranya di Indonesia nih, di Bogor, di Tasik, di Jawa, itu Thariqah Sufiyah. Salah satunya Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Kenapa Qadiriyah wa Naqsabandiyah digemari oleh orang Indonesia? Di Madura dengan Ki Khalil Bangkalan, terkenal dengan Syekh Abdul Karim Tanarau Bantennya, yang membawa bendera Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Syekh Astawi Caringin membawa bendera Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Muridnya Mama Kazim meneruskan ajaran gurunya, yaitu Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Diteruskan oleh Abah Kanta, Abah Sukanta, Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Itu jalur dari Syekh Abdul Karim. Begitu Menko Khalil Bangkalan, itu jalur dari Syekh Abdul Karim Tanarau Banten, Ki Khalil Bangkalan. Nah, jalur dari Syekh Abdul Karim Tanarau Banten ternyata ada juga yang dari Cirebon. Dari Cirebon ini, Cirebon diteruskan ke Abah Sepuh, Abah Sepuh ke Abah Hanom Tasik. Ternyata jalur dari Syekh Abdul Karim ada juga, sadar, membawa Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Jalurnya apa? Dari Syekh Abdul Karim ada Syekh Solihin Benteng, yang orang tidak tahu sejarah ini.
Dari Syekh Abdul Karim Damani terusan sama muridnya Syekh Abdul Khair Liu Jambu. Dari Syekh Abdul Khair teruskan oleh Syekh Abdul Rahman Mursyid 38. Abah Khair 37. Abah Solihun 36. Abah Solihun dapat dari Syekh Abdul Karim Tanara Banten, saudara. Itu yang jarang orang tahu. Kalau Abah Hanom dari Abah Sepuh yang dari Abah yang Cirebon itu ke Abah Sepuh, Abah Anom, Tasik, sama torekoh dari anak sahabat. Tapi torekoh yang ada di Bogor ini dari jalur Abah Khair, Sasolin Benteng, Syabul Karim. Alhamdulillah Ustadz Jakatorik mengambil talqin bayat zikir rekoh dari wanak sama dia dari Syekh Abdurrahman Mursyid 38. Abah Anom 37. Dari Abah Sepuh sama siapa yang Cirebon ke Sepuh. Yang Cirebon. Itu semua murid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Syabul Karim murid Syekh Ahmad Khatib Sambas. Jadi Syekh Abdul Karim ini yang pembawa torekoh ke Serang itu Syekh Abdul Karim menyebar sampai ke Syekh Yusuf, Syekh Hasanuddin Banten, Masya Allah. Nah, Ustadz Jakatorik di sini akan memperkenalkan torekoh dari jalur Syekh Abdurrahman, Abah Solihun, Syekh Abdurrahman, Abah Khair, Abah Solihun, Syekh Abdul Karim. Ini biar tahu sejarah. Jadi ada jalur Syekh Ahmad Khatib Sambas ke Syekh Abdul Karim. Dari Syekh Abdul Karim ke Syekh Solihun Benteng, sampai Syekh Abdul Khair, dari Syekh Abdul Rahman. Kami salah satu daripada mendapat talqin bayat dari Abah Guru Syekh Abdul Rahman radhiyallahu anhu Mursyid 38. Dulu pribadi ya Ustadz Jakatorik belajar syariat. Belajar syariat di pesantren Darul Rahman 6 tahun. Belajar berbagai macam ilmu tafsir, tafsir Jalalain, ya, Alfiyah Ibnu Malik, Imriti, Jurmiyah, matan Jurmiyah tuh. Nah, itu ilmu alatnya, balagohnya ada. Balagoh, ilmu mantek 6. Kitab Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, Fathul Ahyar, Bidayah Mustahid. Itu di Darul Rahman, pesantren Kiai Syukron Ma'mun, Profesor Dr. Kiai Syukron Ma'mun. Matallah fidul hayat. Dipelajari hadisnya Bulughul Maram. Bulughul Maram. Dari kelas 3, 4, 5, 6. Bulughul Maram hadisnya. Riyadhus Shalihin. Bahkan sama ke Syukron kalau Ramadan baca kitab Ihya Ulumuddin. Belajar Durusul Lughoh. Ada Bulughoh. Belajar di Darul Rahman. Banyak pelajaran-pelajaran syariat yang didapatkan oleh Ustadz Jakatorik ketika pesantren di Darul Rahman 6 tahun. Keluar dari Darul Rahman, belajarlah ya, keliling pengajian Mu'alim Syafi'i Hazami dari Pondok Pinang, tafsir Ibnu Katsir, Tanbih Gofilin ya, sampai Kifayatul Adqiyah di Asyiraj itu belajar tafsir Khazin ya, tafsir Bagawi, tafsir Khazin dengan Hikam Mu'alim Syafi'i Hazami minggu itu. Hikam dengan Fikih Al-Qailubi. Sabtunya belajar Al-Itqan, kitab Al-Itqan. Sabtu tuh Mu'alim Syafi'i Hazami.
belajar Ihya ya, di yang dekat Dok M tuh. Habis alhamdulillah Ustaz Jakatorik termasuk belajar khusus, menjadi murid khusus Muallim Safi Hazami Arba'in angkatan pertama. Di situ ketemulah dosen-dosen yang hebat. Almarhum Dr. Lutfi dengan takhrijul hadisnya. Almarhum Kiai Saifuddin Amsir dengan Mizanul Kubro beliau, dengan Farqu Bainal Firaqnya, belajar Muhazzab, kitab Muhazzab itu. Dasukiyah, Baikuni, hadis, matan hadis, Minhajul Abidin, terus masuk Irsadul Fuhul, tentang usul fikih. Banyaklah di Arba'in itu, termasuk Muallim Safi Hazami beliau ngajar, yaitu tentang kitab Nukoyah, Nikoyah Diroyah, Nikoyah, dan Imam Haqi An-Naziri, kitab tentang bab wirid, bab aufak. Banyak kitab-kitab yang Ustaz Jakatorik mendapatkan sebelum masuk Thoreko Abah Guru itu, belajar ilmu syariat sampai tamatlah di wisuda oleh Hamjahas. Jadi guru syariat Ustaz Jakatorik salah satunya tentang belajar ceramah di Darul Rahman Kiai Syukuran Makmun, belajar kitab-kitab kuningnya oleh ulama Betawi Muallim Safi Hazami. Belajar hikmahnya di Parung Panjang, 3 tahun belajar ilmu hikmah. Belajar ilmu hikmah termasuk belajar hizib Handarun, hizib Nasor, hizib Ba'da Tubi, wah banyak lah pengalaman. Tapi masuklah dunia kampus S1, masuklah pendidikan kadar ulama MUI ya, angkatan 9 ya, di bawah angkatan Ustaz Syarif Rahmat ya, yang pakai di Sunan Kalijaga. Akhirnya S2-nya di Asafiyah Dakwah. Itu dengan bikin tentang dakwah hikam. Kemudian masuk Thoreko 2012 di Talqin, di rumah Muallim Prakoso yang menalkin Ustadz Gusnadi, talqin awal. Setelah Ustaz Jakatorik keliling ziarah sebelum mendapatkan Thoreko Abah ini, ziarah ke wali-wali. Pertama dari Kahuripan, Sumur 9 Poktua, dekat Habib Bahar. Kemudian ke Jayakarta, kemudian ke mana? Syekh Kuro. Dari Syekh Kuro jalan lagi ke daerah Banten. Syekh Asnawi Caringin, Syekh Hasanuddin, Syekh Yusuf, Syekh Mansur, Syekh Hasanuddin nginep, Syekh Yusuf pulang lagi ke Guru Hikmah Parung Panjang. Dari Parung Panjang baru ke Parung Sapi, Mbah Muhyiddin tuh, Parung Sapi. Disitulah dari Parung Sapi, setelah ziarah Ustaz Jakatorik Parung Sapi mendapat impian ziarah ke-1, kedua, karena pribadi nangis terus batinnya. Itu didorong oleh air bening, tapi banyak takut, tapi nggak kena. Dari situlah ruh pribadi ingin talqin. Maka wasilahnya Muallim Barnis, beliau lah yang di Redo Dalam. Beliau termasuk murid senior angkatan Ustadz Lutfi
Sofyan. Dapat talqin dibawa ke Muallim Prakoso, Ustadz Kusnadi ketika itu yang menal. Berjalan keistiqomahan yang dilakukan dengan untuk bertemu dengan mursyid gak segampang itu. Setelah ditalqin gak tahu abah guru itu siapa, si Abdul Rahman siapa. Akhirnya pribadi maksa diri untuk pengen ketemu abah guru. Bawa kitab Iqazul Himam. Kitab dibawa dulu. Bawa kitab Iqazul Himam menghadap Pak Abu Muntoha tuh. Pengen ketemu abah. Kata Muallim Abu setelah mengenal abah, suruh pulang. Wahyu, kamu pulang. Bulan keduanya sama, pengen ketemu abah. Kata abah pulang. Alhamdulillah. Nah, terjadilah suatu salah paham karena dulu saja Katolik masih berpegang dengan ilmu pondok pesantren syariat. Berbeda paham dengan Muallim Prakoso. Berbeda paham dengan Muallim Barnis. Disitulah perjalanan pirok. Sejak Katolik pirok. Pribadi akhirnya nemui di Pamulang Muallim Gusnadi. Dari Muallim Gusnadi itu pribadi saja Katolik dibawalah. Diajak kuliah tarbiyah. Ketika itu di atas dikasih sorban putih yang Muallim Gusnadi. Nah, dari 2012 naik ke 2013. Disitulah Ustadz Jakatorik pribadi menempuh ajaran abah hanya 7 bulan. Naik latipah. Dulu latipah 2-nya di almarhum Muallim Jojon tuh. Dari 1 ke 2-nya oleh Muallim Prakoso sama Jama Ustadz Barnis, Muallim Barnis. 2013 disitulah 7 bulan dengan waktu yang singkat. Dari naik latipah 2 ke latipah 3, latipah tiap minggu latipah sirin, minggu latipah kopi, latipah nafsi sampai kolam. Situlah sejak Katolik bertemu dengan sosok mursyid Syekh Abdurrahman radhiyallahu. Dari 7 ke 8 dulu Muraqabah asar sama Bang Roni. Ditalkin sama abah. Diulas dari 1 sampai 7 sampai Muraqabah 1. Besoknya naik lagi Muraqabah 1 ke Muraqabah 2. Ma'iyah. Terakhir Muraqabah Akrobiyah. Abah ulas tuh. Dari 1 ke 2 ke 3 ke 4 sampai 7 sampai 8 9 10 baru di Khirqosupiah 2013. Saja Katolik khotam dari abah guru 2013. Situ pertemuan awal melepas ajaran-ajaran yang dulu di pondok, mulai dikit-dikit lepas. Yang bangga dengan kitab-kitab mulai lepas. Ustadz Jakatorik pribadi ikut kuliah tarbiyah abah 2013. 2013 abah masih mantap gagah. 2014 abah masih mantap gagah. 2015 abah masih mantap gagah. 2016 abah masih mantap gagah. 2017 abah sudah tidak keluar lagi. Pengalaman pribadi ikut tuh Indosiar tentang audisi dai. Nah, asal usul saja Katolik ini dulu mau balik dai TVI, angkatannya dengan Jaki Mirja dulu, Kokolim, dai Mamang. Dulu pribadi kami ikut audisi sebelum ketemu abah.
di DITPI. Dulu sejak Kimirja ketemu, belum jadi dulu. Dulu audisi pertama itu 2014 itu ribuan orang turun ke TPI. Mendaftar jadi dai TPI. Sejak Katolik ketika itu mendapatkan nomor 5 Ustaz Jaki, nomor 7 kita audisi dengan Ustaz Jaki Mirja. Beliau dari Mesir. Kebenaran beliau kenal dengan anak-anak Daur Rahman di Mesir. Saya Gus Pais. Sekarang jadi adik ipar beliau. Di situ pertemuan Ustaz Katolik dengan Ustaz Jaki Mirja. Ya, karena dulu asalnya dai TPI. Audisi masuk tuh 40 besar. Mamang, dai Mamang, Kokolim, Ustaz Jaki Mirja. Diiklanin di TV sebulan, tapi nggak masuk. Kenapa Ustaz Katolik bikin kontennya itu? Beberapa kali audisi nggak masuk. Akhirnya bikin konten. Karena ada orang Pondok Pinang, Ikhwan, Irfan, mengusulkan bikin konten. Termasuk Bang Ucu, Marina, 3 orang datang ke rumah. Bikinlah konten YouTube. Tapi Ustaz Katolik pribadi harus usulin dulu ke Abah Guru, nggak sembarangan. Maka terjadi YouTube Ustaz Katolik di rumah Marwan. Ada Irfan, ada Bang Ucu, Marina. Nah, disitulah bikin YouTube Katolik 165 setelah tahajud 12 rakaat, kepala pusing. Disitulah mulai itu ajaran Abah mulai dimasukkan ke YouTube. Tapi izin dulu dengan tawasul. Alhamdulillah berjalan. Di tengah jalan tim Ustaz Katolik mundur. Irfan mundur, Marina mundur, Bang Ucu mundur. Itu perjalanan. Sebelumnya Ustaz Katolik mengatakan, nanti kalau nggak kuat di ajaran Abah, harus sabar, hati-hati. Karena ini ajaran wali Allah, ajaran mursyid, nggak sembarangan. Apa yang saya ucapkan terjadi ternyata. Terjadi kelas ini. Inilah ilmu guru, bukan ilmu pribadi Ustaz Katolik. Tuh, sejarah muasalnya ada YouTube Katolik, ya mereka. Irfan, Marina, Ucu mengusulkan. Tapi dulu sebelum ajaran Abah masuk ke konten itu, Ustaz Katolik tawasul dulu ke Abah, mohon izin. Alhamdulillah lancar. Ternyata kejadian ketika konten Katolik memberikan kritik ke Ajengan Gaos. Wah, di situ disidang tuh sama Mualim Abu Montoha, almarhum Suryadi, termasuk Haji Olan. YouTube kami suruh dihapus, tapi kami bertahan karena ini karya konten. Dan konten ini bukan hanya semata-mata mencari keuntungan, supaya ajaran Abah Guru ini tersebar, tersiar. Yaitu laki-liku perjalanan Ustaz Katolik kontennya. Akhirnya suruh dihapus, 300 video suruh dihapus. Sama siapa? Haji Olan, pengurus. Legowo kita hapus. Kita suruh ngaku bersalah, gak apa-apa. Tapi itu perjalanan. Ketika itu Abah Guru masih ada. Alhamdulillah, terus kita sabari. Orang konten, tujuannya dakwah, ajaran Torekoh. Jadi Ustaz Katolik bicara Torekoh itu nggak semata-mata bisa sendiri. Abah Guru, karena Abah Guru itu menjadikan pribadi jadi mubalik Torekoh, dipanggil oleh Abah itu.
setelah 7 ke 8 itu, bahwa abah guru bilang guru abah lagi butuh mubalig ya. Abah Khair dulu diajen Barnis, dia mundur, akhirnya saya diajuin dulu jadi badal kaulnya di Pamulang, karena Pamulang itu nggak ada orangnya. Akhirnya di Maruya, dari Maruya bubar. Akhirnya kami izin ke Mualim Bagus Nadi untuk membina murid-murid abah yang pribadi Ustadz Zakat Torik bawa. Mereka adalah ex mantan manakib Junaid Al-Baghdadi di bawah bimbingan Ki Eswin ketika itu. Siapa murid pertama? Jainal. Murid kedua Iis, istrinya. Murid ketiga Bang Denny. Murid keempat yang ikut pribadi saja Kotorik, Pohoer. Dan yang kelima Neng. Dari situ ditalkin berkembang tuh. Akhirnya Ustadz Katorik mohon izin untuk membina murid abah ke Mualim Bagus Nadi. Kata bagus, silakan bina aja saat itu. Dalam perjalanan masuk Burika, masuk Bang Paja dan istrinya, masuk lagi Bang Dani dan istri dan anak-anaknya, Arum, segala siapa sih kakaknya si Arum itu. Masuk Pak Ari, masuk Bu Latifah, masuk. Itu dulu khotaman di rumah Bang Jainal. Ya, terjadilah clash antara saya dengan tuan rumah Teis. Teis ini bawa guru itu banyak, bukan abah aja. Akhirnya Teis itu pro ke Haji Eswin. Sedangkan kita khotaman di rumah Bang Jainal ketika. Ada 2 tahun di Bang Jainal itu, akhirnya ada suatu kasus kita disidang. Nah, Ustadz Zakatrik pernah disidang tuh. Ada isu ngaku guru. Siapa yang ngidang? Ya, Pak Aris, pendamping tuh, ngidang tuh. Pak Suryadi, Pak Darda, Ukong, Husna dulu yang ngidang kami. Kami disidang tuh, orang baru. Sedangkan saya udah khotam 2013 ketika itu. Dibawalah 5 orang tadi. Dari 5 orang banyak. Ya, banyak termasuk emaknya Bang Jainal Talkin. Disitulah perjalanan akhirnya pindah ke Burika. Dari Burika, sekeluarga Bang Jainal tuh ada semua. Sampai keluarga Bang Dani, sekeluarga Bang Pajar, suami istri, Bu Latifah. Ketika di Burika itu pengen diresmikan, terjadilah penghalang. Siapa penghalangnya? Almarhum Mualim Suryadi. Gak boleh, karena Burika janda. Pindah tuh, kita ngaji ke rumah Bang Dani. Jadi Bang Dani katanya tetangganya keganggu oleh Bu Dimas. Sekarang udah talkin beliau. Dari situ pindah ke Pak Surip. Pak Surip udah talkin dengan Pak Haji Mulyani. Dari Pak Surip, ketika khotaman, itu pun terjadi ada ucapan. Jangan bikin satu negara 2 pemimpin. Said Firdaus tuh sama almarhum siapa tuh yang meninggal, yang ngeledek Toreko diledek, akhirnya meninggal. Makanya Toreko jangan diledek. Ada tuh Ustadz Manakib yang meninggal. Akhirnya pindahlah ke Pak Haji Mulyani. Di situ kami istiqomah. Sekalipun ada permasalahan, katanya suruh pindah khotaman ke Bang Dani, katanya abah suruh abah Khair, tapi Ustadz Zakatrik nolak. Ternyata keluarga mereka ngingu goib,
ngingu goib, ngingu siluman goib, goib kayak gitu. Akhirnya alhamdulillah netaplah di Majlis Miftahun Nurul Aulia. 7 tahun kami diresmikan oleh Muallim Abu Muntoha. Alhamdulillah sampai 8 tahun sekarang. Alhamdulillah Ustaz Jaka Thorik membina dari murid yang 5 orang berkembang. Alhamdulillah di Ciputat ini sampai muridnya 20. Masuklah yang baru-baru. Bersyukur alhamdulillah. Lalu kelebihan ajaran Abah ketenangan. Kami di Ciputat dianggap sesat. Karena enggak sepaham. Ada keliwonan rame. Keliwonan. Ada bukunya Abah. Salawat 10. Dan Abah ijazahkan kepada Ustaz Jaka Thorik. Teksnya dapat dari Ustaz Barnis. Rame. Tapi alhamdulillah Jamaah Ciputat, Ustaz Jaka Thorik dan Jamaah Ciputat terus mengembangkan ajaran Abah Guru. Alhamdulillah. Paham. Akhirnya berdirilah tuh di Gelonggong dengan Bang Bari. Gelonggong banyak, akhirnya di Gelonggong pindah, bikin lagi. Yaitu di Pabuaran. Di rumah Pak Uci. Pimpinannya Ustadz Usman. Nurul Firdaus. Alhamdulillah berkembang. Jadi apa yang diucapkan Ustaz Jaka Thorik itu bukan dibikin-bikin. Akhirnya Bojong bikin tuh. Akhirnya Bojong terjadi clash. Ustaz Jaka Thorik suruh ngajar, tapi di Bojong itu campur ilmu hikmah. Di situ Ustaz Jaka Thorik tidak setuju karena ajar abang nggak usah campur-campur. Tapi mereka akhirnya Ustaz Jaka Thorik mundur. Itu perjalanan sampai sekarang. Alhamdulillah kuliah tarbiyah istiqomah. Alhamdulillah bulanan istiqomah. Alhamdulillah. Lalu yang didapatkan pribadi saja ketenangan. Setelah meyakini Abah ini seorang mursyid. Mursyid. Benar-benar mursyid. Karena Ustaz 4 tahun musyahadah liqa dengan Abah. Bermuajah dengan Abah Guru 4 tahun kuliah tarbiyah, nggak pernah goib. Alhamdulillah. Abah mengatakan, Abah ini mursyid katanya. Sekalipun kalian bubar semua, hanya satu atau satu orang yakin, tetap Abah ini Syekh Mursyid. Kenapa? Diangkat oleh guru beliau Abah Khoer, saudara. Makanya dalam catatan Abah bahwa Abah itu al-ulama warasatul Ambiya. Tercatat termaktub di Laul Mahfuz. Ustaz Jaka Thorik ini mengikuti kuliah tarbiyah dari 2013. Sampai Abah mengatakan, Fa idza qadaytumus shalah fazkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Surat An-Nisa. Apabila kamu telah melakukan sholat, fazkurullah, zikir kepada Allah, qiyaman wa qu'udan. Zikir jahar ada, qiyaman wa qu'udan, duduk berdiri, zikir hopi. Jadi habis sholat zikir jahar 165 kita. Ini Abah nih dalam kuliah tarbiyah. Itu sampai setahun Abah ngebahas itu. Sampai ada Badal Talqin Bandung itu dia ngomong, pelajaran itu aja. Akhirnya dia mental. Sekarang nyata mereka pada ngaku mursyid. Ngaku mursyid. Mereka ngaku mursyid. Terus talqin ulang, kagak ada itu. Ajaran itu. Mereka udah lain jalur. Makanya Ustaz Jaka pribadi tetap kekeh dengan ajaran Abah. Apalagi bikin konten seperti ini. 4 tahun pribadi Ustaz Jaka muajah dengan Abah. Ketika Abah mulai yas'alunaka aniru kuliru min amri wa ma'utitu minal ilmi ila qalila, di situ Abah mengatakan murid Abah 1:100. Pertemuan lagi keduanya murid Abah sekarang sudah 1:1000. Yas'alanuka aniru, kemudian Abah katakan watabi sabila man anaba ilah, ya ikuti
jalan orang yang bisa pulang kepada Allah. Di situ Abah katakan, murid Abah sudah khusus, biar khusus. Ketika watabi sabilaman anaba ilaya, ikutilah jalan orang yang bisa pulang kepadaku. Ini Abah nih. Murid Abah 1 banding 1000. Luar biasa. Dan Abah mengatakan di dalam kuliah tarbiyah, murid Abah itu yang ditalkin, yang baru maupun yang lama, itu murid khusus. Yang khotam udah khusus besok, apalagi yang kholwat tarbiyah. Masya Allah. Itu ajaran Abah Guru. Bahkan ketika sengaja di Maruyah, kalau kita minta ke Allah nggak ada. Harus minta ke guru, ramai lagi. Tapi Abah jawab, kalau kalian nggak mampu untuk sampai kepada Allah, udah ke Abah aja, ke Abah. 4 tahun loh menyaksikan Abah. Liko tawajuh. Jadi mereka yang bohong, yang mengada-ngada ketahuan. Pribadi alhamdulillah 12 tahun diistiqomahkan oleh Abah untuk kuliah tarbiyah. Amin ya Rabbal alamin. Sampai sekarang yang meneruskan kuliah tarbiyah Muallim Tabrani. Tetap kami pribadi ada di depan. Karena apa? Kuliah tarbiyah perintah Abah Guru. Karena ini perintah, jangan di obok-obok, dirubah-rubah. Ini perintah guru kuliah tarbiyah. Sebelum bulanan ada kuliah tarbiyah. Setelah bulanan ada kuliah tarbiyah. Kami manut dengan ajaran Abah Guru. Alhamdulillah dengan istiqomah Ustaz Jakatorik 165 akhirnya kholwat tarbiyah. Setelah kholwat tarbiyah itu dihapus dari 1, 2, 3 dihapus karena nilainya merah. Nah, kata Abah diulang dari awal jadi tarbiyah 1. Alhamdulillah. Sekali pertama dengan Muallim Eeng tuh kita kuliah tarbiyah. Almarhum Pak Dasuki ya, yang santri 2 tuh, Didi sama orang Gunung Putra. Alhamdulillah. Selesai Jumat, Abah ada di rumah sakit ketika itu 2014. Rajab, bulan Rajab. Dengar-dengar Abah dipindahkan di Fatmawati. Ustaz Jakatorik langsung menemui Abah Jumat pagi. Jumat selesai, Jumat besoknya, minggu besoknya Ustaz Jakatorik nemuin Abah. Alhamdulillah ketemu di situ. Nemuin Abah di Pepeliun ya, Melati. Abah Ilyas, ketemulah Abah Guru. Di situ Abah sedang di infus, Ustaz Jakatorik masuk, salaman gini. Beliau malah suruh salam cium tangan. Di situlah terjadi dialog pribadi Ustaz Jakatorik dengan Abah Guru. Sampai namanya pribadi Ustaz Jakatorik mengatakan, "Bah, saya wahyu." Kata Abah tahu kamu wahyu, Abah angkat jadi mubaligh torekoh di antara 2 orang. Nah itu kata-kata Abah di Fatmawati itu 2014 bulan Rajab itu. Setelah kholat tarbiyah itu Jumat depannya ketemu Abah, ngobrol tentang ilmu Nabi Khidir itu. Yang ilmu Nahbir itu bimujati Khidir, barokah Khidir, ruh Khidir itu, belajar Nabi Khidir itu kata Abah, kalau kiai ustadz yang mereka udah tenar hebat, belum ketemu ilmu Nabi Khidir, belum sempurna ilmunya. Orang saat banyak yang marah. Itu Abah Guru mengatakan seperti itu, maka bersyukur. Di situ Abah Guru memberikan statement bahwa wahyu Abah angkat jadi mubaligh torekoh di antara 2 orang. Muallim Gusnadi dengan Muallim Darda, kami tengah-tengah. Karena pribadi Ustaz Jakatorik termasuk badal kaul Abah yang bungsu. Yang memang Abah Hoer lagi mencari. Karena Ustaz Jakatorik talqin 2012. Khotam 2013, kholwat 2014. Dan Abah sendiri mengatakan bahwa Abah, guru Abah, Syekh Abdul Khair, ternyata Abah Hoer lagi nyari mubaligh torekoh. Alhamdulillah, alhamdulillah Abah milih jasad Kang. Kenapa saya dipilih jadi mubaligh torekoh Abah di antara 2 orang? Oh ternyata ini doa.
Doa Mu'alim Safi Hazami ada. Hubungan rohani dengan abah guru. Doa ke Syukron Makmun. Masya Allah, ketika saya memperkenalkan saya murid ke Syukron bah, murid Mu'alim Safi, abah katakan ini yang abah tunggu. Orang yang belajar sama ulama-ulama besar. Itu kata-kata abah tuh. Kami nggak bohong. Masya Allah, abah menunggu ternyata. Ketika kami suruh ceramah itu 2014. Saya sama Pak Abu diperintahkan, yuk siap gak ceramah? Siap. Akhirnya saya ceramah awal tuh. Di samping saya abah guru. Abah dari awal, Masya Allah. Ceramah awal tuh, Masya Allah. Ada abah guru, berjejer tuh. Suatu kenikmatan. Karena kami berasal dari dai TPI, menggebu-gebu pengen ceramah. Ketika kami salaman, pribadi salaman dengan abah, abah bilang, sabar, sabar, ditepuk ini. Nanti ada gilirannya. Masya Allah. Biar terbiasa ceramah torekoh. Masya Allah. Di Fatmawati atau di ngaji bulanan. Saya bersyukur Ustaz Jakatorek. Ustaz Jakatorek ini syariat tulen. Pencari ilmu agama. Belajar Kiki Bunyamin tuh. Belajar hikam dengan fikihnya, nih Haitu Zen. Malam Jumat di pos pengumben. Belajar hikam sama beliau, berbagai macam musola di masjid, di asyirat, di musola. Kami ini pencari ilmu, tolabul ilmi, nyari ilmu kitab, nyari ilmu ceramah. Oh ternyata ilmu itu abah yang memberikan, membuka. Ketika kuliah terbiah, karena saya orang syariat, anak pesantren, kitab-kitab kami dibawa tuh, kitab tasawuf oleh Ustadz Lutfi itu hasilnya. Ketemu abah Islah, kata abah taruh aja. Dengan tujuan supaya kitab-kitab yang di pesantren dulu di Daurah Manumum di Kesipi Haji Ami, supaya dapat ijazah dari abah. 2 minggu kata Umi diholwatin. Ketika pribadi Ustaz Jakatorek ngucapin, terima kasih bah atas kitabnya diholwatin. Kata abah apa? Itu Ustadz kitabnya belum cukup. Tasawuf belum cukup tuh kitabnya. Nah, abah ijazahnya, gitu. Diijazahin tuh. Kami salaman dengan abah. Kata abah ijazahkan semua kitab tasawuf. Kecuali fikih. Nah, pribadi Ustaz Jakatorek salaman qabil tuh, Bang. Alhamdulillah. Di situ, Masya Allah, dibuka semua. Ternyata ilmu-ilmu kitab itu membuat jenuh, bosan. Baca kitab tasawuf, Ihya, Hikam, Anwarul Qusya. Ternyata apa bosan? Ternyata ilmu yang dari abah yang ditanam itu 7 latifah dengan murokobahnya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, ilmu abah guru luar biasa. Jadi ilmu yang abah bilang ilmu yang manfaatin dari guru. Ya, dari hati guru ke mulut ke mangkol ulama itu. Masya Allah, benar. Sampai sekarang dari 7 latifah itu ilmu-ilmu asror semua. Ilmu laduni, saudara. Makanya benar kan, bahwa ulama sufi itu berdasarkan azwaq. Bukan belajar nahu, bukan belajar sorok, bukan belajar Quran tajwid, tapi dia ilmunya azwaq. Benar di Ihya. Di Ihya Ulumuddin, kata Imam Ghazali, ilmu wahbiyin, ilmu mukasyafah itu tanpa harus belajar dengan seorang guru zohir. Nggak perlu belajar fikih, nggak perlu belajar tafsir, nggak perlu belajar nahu sorof. Dengan zikir yang dari kasih mursyid, itu bisa mukasyafah, saudara. Bener, ada keterangannya di Ihya Ulumuddin. Juz awal itu. Ketika mukasyafah orang-orang sufi itu, nggak perlu lagi belajar nahu sorof, bagi bagoh, nggak perlu.
Buya Uci bener. Kalau masih belajar fikih syariat balago itu nggak bakal nyampe. Kecuali dengan guru mursyid. Nah dari guru mursyid dikasih ijazah talqinan. La ilaha illallah. Zikir hobi 7 latifah muraqabah. Di situ sebenarnya ilmunya. Bukan di mana, bukan alal aurat. Bener kan? Dalam kitab Sumusul Anwar itu. Saya dapat kitab dari Barnis tuh. Bahwa ulama sufi itu dasar ilmunya rasa, zaukun azwaq, bukan kertas, bukan dari kita, bukan saudara. Termasuk Ustaz Katorik sana dengan mengikuti kuliah tarbiyah 4 tahun nggak pernah goib sampai sekarang. Ilmu itu masya Allah luar biasa, selalu datang ilmu tarekat. Bahkan ilmu-ilmu yang kita pelajari datang sendiri, ilmu syariatnya. Jadi kenapa saya selalu mengatakan kalau belajar di Abah nggak usah lagi belajar yang lain. Artinya fokus dulu baru. Ilmu kita yang ada itu nggak hilang. Malah ziyadah bertambah. Pemahamannya bertambah. Bahkan kita dikasih paham tentang memahami Al-Quran. Kenapa? Fokus dulu sama guru sampai 7 latifah, sampai muraqabah, sampai kita panah ke mursyid. Ilmu yang sebelumnya datang lagi, nggak hilang. Jadi jangan salah paham ketika saya ucapkan. Ketika belajar amma cukup, yang lain gak usah. Artinya setelah Anda sudah menguasai 7 latifah, muraqabah, itu ilmu-ilmu Abah lah yang bisa membuka kunci-kunci ilmu tafsir, hadis, fikih. Kita belajar dari apa? Makanya kata Imam Ghazali yang namanya ilmu kasyafah tanpa harus belajar nahwu shorof. Tanpa harus belajar kitab. Dengan zikir yang diizazakan oleh guru mursyid, zikir jahat, zikir hobi, zikir siri, nanti itu kunci ngebuka semua kitab-kitab karangan-karangan ulama, hadis, tafsir maupun apalah. Karena kita bertawasul ke beliau. Summa ila arwaimatil mujtahidin mamukhalil bidin wal ulama rasyidin wa qurumul situ. Ternyata Abah ini ilmunya sebagai kunci ngebuka semua kitab-kitab itu. Nah ini pengalaman pribadi Ustaz Katorik. Karena dulu datang ke Abah bawa ilmu saudara. Bawa ilmu pengetahuan. Andai Ustaz Katorik tidak masuk di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman, mungkin akan menjadi Fir'aun dengan ilmu syariatnya. Mungkin akan jadi setan dengan ilmu syariatnya. Merasa belajar tafsir, merasa belajar fikih, usul fikih, dan lain-lainnya. Tapi dengan berguru ke Abah guru, hilangkan keinginan, hilangkan kemauan, hilangkan iradah kita, hanya iradah guru. Dulu nentang, Barnis mengucapkan seperti itu. Alhamdulillah. Ternyata itu belajar mursyid harus lepasin semua. Ilmu kita yang sudah belajar pesantren apa, lepasin aja dulu. Amal kita lepasin. Semua pikiran kita, riasah kita lepasin. Hanya dari guru. Min kibali syaikhi katanya. Tuh ada zohbatin dalam belajar sama guru mursyid. Dibuang dulu. Nanti dikasih tuh ilmu tadi. Masya Allah. Ilmu yang luar biasa. Ya. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Abah mangkat, jasad beliau marunya mangkat, tambah mantap, luar biasa, yakin, ya. Pribadi Ustaz Katorik sebagai mandat badal kaul Abah mengajak ke seluruh ikhwan, akhwat, murid-murid Abah di mana saja. Ketika ucapan Ustaz Katorik, jangan belajar keluar, belajar Abah aja. Tujuannya supaya apa? Anda fokus dengan ajaran Abah guru. Nanti Abah itu akan memberikan ilmu-ilmu, transfer ilmu kepada kita. Seperti Imam Ghazali yang Abah bilang buka juz 5. Bahwa orang yang fokus kepada mursyid, apa-apa guru-guru itu, ilmunya akan turun di transfer saudara. Jadi bukan ilmu kitab lagi, Masya Allah. Kata Abah dulu, wirid-wiridan buang dulu. Setelah udah matang, ya bisa ditarik lagi. Masya Allah, luar biasa ya. Makanya di sini pribadi Ustaz Katorik sebagai badal kaul Syekh Abdurrahman jadi mandat. Ayo murid-murid Abah, yakin dengan ajaran Abah guru. Benar, ini benar. 7 latifah itu benar.
Ya, muraqabah itu benar, khotaman benar, manaqiban itu benar. Masya Allah, itu ilmu wali Allah wali mursyid. Jangan ragu. Ya. Kalau ada masalah tarekoh, insya Allah pribadi Ustaz Jaka Torik berkewajiban menjelaskan ajaran abah guru lah. Karena sudah dimandat ya. Gak usah ragu. Apa yang saya ucapkan itu semata-mata dari guru Syekh Mursyid, bukan dari pribadi. Ya, jadi kalau yang mereka ragu ya silahkan saja. Ya mudah-mudahan sampai sekarang Ustaz Jaka Torik tetap istiqomah di bawah bimbingan Syekh Abdurrahman. Ilmu yang udah ada nih, 7 latifah, muraqabah, kari ngamalin, amalin. Ya, zikir jahat, zikir hobi, zikir manaqiban, itu ilmunya. Kita sudah di bawah gerbong Syekh Mursyid nih, guru rohani. Nggak usah tengok ke kanan ke kiri. Harus pakai kacamata kuda, harus punya ilmu bagong, lurus dengan yakin ajaran Abah. Nggak usah ganti mursyid, hancur. Murid Abah yang aku mursyid silakan, aku aja mursyid silakan. Tapi pribadi Ustaz Jaka Torik tetap akan membawa bendera ajaran Syekh Abdurrahman sampai hari kiamat. Sampai badan ini, ruh ini terpisah, ajaran Abah Guru. Sekalipun ikhwan benci, sekalipun ikhwan tidak suka dengan ceramah-ceramah Ustaz Jaka Torik penyampaiannya, ya itu urusan Abah. Inilah gaya tarekat Ustaz Jaka Torik. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan Ustaz Jaka Torik ini memberikan motivasi. Ayo yakin. Bagi mereka yang gak ketemu Abah harus yakin. Carilah orang-orang yang sejalan, yang istiqomah dengan ajaran Abah Guru. Ya. Istiqomah, gak pernah putus. Disitulah ilmu Abah Guru ada, saudara. Karena tawajuh, liko. Nah dari likonya itu, karena badal kaul misalnya Abah Guru atau pada mualim urusan kan liko itu, dengan ketemunya badal-badal Abah, Anda akan terbuka futuhal arifin tentang ilmu tarekat, saudara. Gak usah takut, gak usah nanya mursyid lain, gak usah berguru, gak usah wirid-wirid lain, kecuali Anda sudah mantap sama baru silakan. Nanti ada perintah dari guru. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon maaf ya kalau dalam ceramah saya di konten YouTube itu jangan belajar keluar, cukup belajar di Abah. Ya ini kenyataannya. Mendapat ilmu langsung dari Abah. Yang Abah bilang kalau belajar di Abah hukumnya fardu ain, harian, mingguan, bulanan. Yang lain fardu kifayah. Ya mudah-mudahan pembicaraan Ustaz Jaka Torik ini memberikan motivasi terus, semangat terus. Murid Abah ayo bersatu. Ya, jangan ragu. Kalau engkau masih linglung, masih bingung tentang ajaran Syekh Abdurrahman, tentang tergasamnya, insya Allah Ustaz Jaka Torik siap menjawab apa keluhan-keluhan ikhwan-ikhwan yang dibawa dan baru. Jangan takut dan jangan ragu, karena pribadi dapat mandat dari Abah Guru Syekh Abdurrahman. Mudah-mudahan kita murid-murid Syekh Abdurrahman selalu berjaya, dimudahkan urusannya, diluaskan rezekinya, selalu istiqomah. Tetap guru kita siapa? Syekh Abdurrahman. Mursyid kita siapa? Syekh Abdurrahman. Tempat kita minta dan segalanya Syekh Abdurrahman. Karena itu wasilah. Mursyid itu wasilah murid. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau konten-konten Ustaz Jaka Torik yang awal-awal mungkin melarang ini. Sekarang nanti kata Abah setelah sempurna 7 latifah, Zuhair batin Muhammad turun ke syariat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.